Mereka pun berangkat menuju ke pegunungan binatang sihir yang jauh dari lokasi kekasaran Jama. Menggunakan rute yang telah ditunjukkan oleh peta di tangan Shoyan, maka hanya membutuhkan setengah hari saja. Mereka bertiga telah tiba di puncak pegunungan binatang sihir. Sesampainya di sana, bagaimana mungkin Shoyan melupakan memori ingatan yang lumayan penting dalam perjalanannya di masa lalu. Tempat itu merupakan tempat yang paling dikenangnya saat dia dikejar oleh kompi tentara bayaran yang bernama Tentara Kepala Serigala. Saat itu Xion melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di tempat itu juga dia pertama kali bertemu dengan Yun, yang dimana Yun mengubah identitas dan namanya menjadi Musi. Setelah itu mereka bertiga berhenti di kota kecil yang terletak di kaki gunung binatang sihir, dan kota itu bernama Kota Kinsan. Kota itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota hutan. Di tempat itulah Xion pertama kali bertemu dengan teman pertamanya, yaitu dokter perkecil yang dikenalnya sebagai gadis yang baik hati. Namun sudah 6-7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana kabar Xion sekarang. Apakah tubuh racun yang dimilikinya semakin parah atau justru bisa dikendalikan? Bahkan Yalo sendiri pun sedikit dibuat ketar-ketir untuk mengatasi penyakit teman Xion. Xion benar-benar terpukul saat mengingat gadis yang baik hati itu harus mengkonsumsi racun setiap hari hanya untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Tetapi Xion tidak ingin terlalu mengingat ingatan masa lalunya itu. Maka Xion, Medusa dan juga Xian berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, baru saja hendak meninggalkan kota Kinsan, tiba-tiba saja langkah Xion berhenti ketika melihat dua orang dikejar oleh sekelompok tentara bayaran. Perdebatan serta penindasan hebat yang berada di tempat itu mengalihkan niat Xion untuk melanjutkan perjalanannya. Terlihat seorang lelaki yang memiliki bekas luka di wajahnya yang bernama Hanrui, dan orang yang mereka tindas bernama Ling Er dan juga Kagang. Setelah memfokuskan pandangannya, maka seketika Xion teringat kepada Ling Er dan juga Kagang. Kedua orang itu merupakan sosok yang pernah ditemuinya di masa lalu, saat dia berada di pegunungan binatang sihir. Namun, meskipun banyak orang di sana, tetapi tidak satupun orang yang berada di sana berani turun tangan untuk mencegahnya. Ling Er terus berteriak meminta tolong kepada orang di sana, sementara Kagang dihajar sampai babak belur oleh bawahan Hanrui. Namun Hanrui malah tertawa dan mengatakan, "Tidak ada gunanya kau teriak, patulah dan kembalilah bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu, maka kami juga akan melayanimu dengan baik." Pria dengan bekas luka di wajahnya itu tertawa dengan tatapan cabul dan ingin melakukan tindakan cabulnya itu kepada Ling Er. Namun, tepat setelah Hanrui menjulurkan tangannya ke arah Ling Er, dan tiba-tiba saja Xion muncul dan langsung melepaskan tendangan ke muka Hanrui. Hanrui pun langsung terpental jauh ke samping dan langsung memuntahkan seteguk darah. Setelah kemunculan Xion, Ling Er dan juga Kagang terkejut melihat sosok pemuda berbaju hitam yang muncul secara tiba-tiba untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itulah, mereka berdua langsung berterima kasih kepada Xion, meskipun saat ini Ling Er dan juga Kagang belum tahu bahwa itu adalah Xion. Kemunculan Xion membuat seluruh tatapan orang-orang yang berada di sana memandang dengan rasa kaget, dikarenakan sebelumnya tidak ada seorang pun yang berani untuk menyinggung kelompok tentara kepala sarang ular secara terang-terangan. Namun di sisi lain, Kagang dan juga Ling Er sangat menyayangkan kejadian itu, dikarenakan pemuda tersebut tidak tahu orang seperti apa yang dihadapinya sekarang. Tentara bayaran sarang ular sangatlah terkenal di kota Kinsan, dan bahkan mereka selalu mendapatkan dukungan dari klan He yang berasal dari kota Batu Hitam. Tidak seorang pun yang berada di pegunungan sihir yang berani menyinggung mereka. Itu dikarenakan mereka memiliki banyak ahli yang berada di ranah elit doang. Dan setelah menerima pukulan keras itu, Hanrui kemudian tertawa kejam sembari menghardik bahwa, "Bocah, berani-beraninya kau menyinggung perusahaan kompi tentara bayaran kami di kota Kinsan. Apa kau tidak tahu bahwa pemimpin perusahaan kami adalah menantu dari klan He?" Kagang yang berada di samping Xion lantas berkata bahwa, "Aku sangat berterima kasih karena kau sudah membantu kami. Namun, kau harus pergi secepat mungkin sebelum seluruh perusahaan tentara bayaran sarang ular tiba di sini." Tetapi Xion yang berada di sampingnya masih terus berdiri dengan santai, dan Xion mengatakan bahwa, "Paman Kagang, kau bisa yakin bahwa jika aku telah melindungi kalian hari ini, maka tidak seorang pun di kekasaran Jama yang berani menyentuh kalian lagi." Kagang secara samar-samar sedikit kaget melihat pemuda yang ada di hadapannya berbicara, dan dia tampak akrab dengannya. Kagang lantas berkata, "Aku menghargai niat baik dari Tuan, namun perusahaan tentara bayaran sarang ular bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Pergilah, Ling Er dan aku akan menahannya." Mendengarkan hal itu, pemimpin dari kelompok mereka yang bernama Hanrui lantas berkata, "Tidak seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Semua pintu keluar di kota Kinsan ini telah ditutup oleh perusahaan sarang ularku, dan aku ingin melihat kalian bisa lari kemana lagi." Dengan tegas, dia memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mengepung tempat tersebut dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya, kecuali wanita yang bernama Ling Er itu. Xion hanya memandang mereka semua tanpa ekspresi apapun, tapi sebelum mengirim mereka semua ke akhirat, Xion memperingatkan mereka bahwa siapapun yang berani maju, maka akan mati.
Namun tentu saja mereka semua tidak peduli, bahkan mereka hanya melontarkan tawa olokan kepada Xiaoyan. Mereka membuat Xiaoyan tak tahan lagi, maka pada akhirnya Xiaoyan pun juga tidak ragu-ragu dan dia langsung saja menggunakan kekuatan api surgawinya dan menghancurkan tubuh mereka semua. Api itu membakar mereka semua menjadi tumpukan abu. Dan seketika itu, tatapan Henry dilanda kebingungan saat melihat kejadian aneh itu menimpa seluruh pasukannya. Baru pertama kalinya dia melihat kekuatan semacam itu, namun tidak berhenti sampai di situ saja. Xiaoyan kembali mengangkat ujung jarinya dan mengarahkannya ke tubuh Henry. Xiaoyan berkata kepada Henry, "Jika aku melihatmu menindas orang lain lagi, maka nasibmu akan seperti bawahanmu yang berubah menjadi tumpukan abu." Nah, setelah kejadian itu, maka Xiaoyan kemudian menoleh ke arah Kakang dan juga Ling Er. Dia berkata bahwa Paman Kakang, sudah bertahun-tahun sejak kita tidak bertemu, tidak disangka kalian masih berada di kota kecil ini. Kakang tampak bingung dengan perkataan pemuda yang ada di hadapannya, dikarenakan sepertinya dia belum pernah bertemu dengan pemuda itu sebelumnya. Dikarenakan penglihatan Ling Er yang jauh lebih tajam, dia menatap pemuda itu sesaat dan kemudian berkata, "Kau adalah Xiaoyan yang telah menghancurkan perusahaan kompi tentara kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Setelah mendengarkan itu, Kakang sangat terkejut. Dia lantas berkata bahwa, "Adik Xiaoyan, apakah itu benar-benar dirimu?" Xiaoyan kemudian membenarkannya dan sampai membuat mereka berdua tidak bisa berkata-kata lagi. Itu dikarenakan mereka jelas-jelas mengingat kekuatan Xiaoyan saat mereka bertemu di masa lalu. Saat itu kekuatannya hanyalah seorang dosi. Tetapi tidak disangka dia telah berada di puncak kelas 2 hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Melihat peningkatan Xiaoyan yang sekarang, maka Kakang tidak malu-malu lagi untuk meminta pertolongan kepada Xiaoyan untuk membantunya. Kakang berkata, "Jika kau bisa membantuku, maka aku akan bersedia untuk melakukan apapun yang diperintahkanmu." Xiaoyan bertanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tentara bayaran sarang ular itu. Kakang menjawab bahwa pemimpin perusahaan mereka berada di Rana Doling bintang 6. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa kecil dikarenakan jelas dengan basis kekuatan yang sekarang, peringkat semacam itu sudah tidak level lagi dengannya. Dan Xiaoyan berkata, "Paman Kakang, aku masih harus melanjutkan perjalanan menuju pegunungan dan menyelesaikan semua urusanku. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama." Setelah itu, Xiaoyan kemudian mengeluarkan 5 botol giok dari cincinnya dan mengatakan bahwa jika kau bertemu dengan pemimpin perusahaan tentara bayar sarang ular itu, maka kau bisa menggunakan doki untuk mengaktifkan kelima botol yang kuberikan ini. Setelah itu, lemparkan kepada mereka, maka secara alami itu akan sangat membantumu. Selain itu, plat batu yang berada di botol ini memiliki hubungan kontak denganku. Dan jika kau benar-benar mendapatkan masalah besar di penghujung hidup dan mati, maka kau bisa memecahkannya. Maka aku akan muncul untuk membantumu. Setelah memberikan 5 botol kecil itu kepada Kakang dan juga Ling Er, maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, maka Xiaoyan, Medusa, serta Xian akhirnya tiba di sebuah lembah yang berada di puncak gunung. Setelah tiba, Xian mampu mencium aroma obat yang sangat tajam dan kuat yang berada di sekitarnya. Sebagai seorang alkemis, tentu saja Xiaoyan merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan Medusa dan juga Xian, dikarenakan mereka berdua juga sangat membutuhkan bahan obat-obatan. Tapi tiba-tiba saja mereka bertiga diserang oleh seekor binatang sihir hitam legam yang berada di peringkat 4. Xian dengan cepat mengeluarkan dokinya dan langsung saja memblokir serangan hewan tersebut. Setelah itu, Medusa serta Xian kembali berjalan menuju pondok jerami kecil yang ada di depannya. Namun tepat setelah ingin membuka pintu yang ada di hadapannya, tiba-tiba saja Medusa menghentikan Xian dari belakang dan berkata, "Hati-hati, ada racun mematikan yang melekat di pintu ini." Medusa dengan cepat melarang Xian dan juga Xian untuk memasuki pondok itu, dikarenakan sepertinya ada seseorang yang telah menggunakan teknik racun yang sangat kuat di dalamnya. Jika sampai menyentuhnya, maka akan sangat merepotkan, ucap Medusa. Tepat setelah itu, Xiaoyan kemudian menyapu pandangannya ke semua tempat yang ada di hadapannya, dan benar saja ada racun yang sangat kuat di gubuk kecil ini. Medusa berteriak dan berkata bahwa jika kau tidak menampakkan dirimu, maka aku akan menghancurkan seluruh lembah gunung ini. Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja ada suara wanita yang membalasnya dari dalam. Dia berkata bahwa jika kau berani menghancurkan tempat ini, maka kalian bertiga akan tinggal di sini untuk selamanya. Tatapan Xiaoyan dan juga Medusa segera berbalik dilanda keterkejutan saat mereka melihat sosok manusia yang memakai jubah serta tudung hitam keluar dari tempat tersebut. Setelah sosok manusia yang memakai jubah serta tudung hitam itu keluar dari tempat tersebut, maka sosok misterius itu mengalihkan pandangannya yang dengan acuh tak acuh menatap 3 orang yang ada di hadapannya. Medusa yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan Xiaoyan dengan cepat menegaskan agar mereka berdua tetap di belakangnya. Medusa juga menjentikan jarinya dan cepat mengeluarkan doki 7 warna-warni yang melesat lurus ke arah manusia berbaju hitam tersebut.
Namun sayangnya, sosok itu juga mengeluarkan sebuah kabut tebal berwarna ungu dan bentrok dengan serangan sang ratu. Walhasil, tidak satupun serangan sang ratu yang berhasil mengenai tubuhnya. Sosok hitam itu kembali memberikan perintah bahwa keluar dari lembah gunung ini sekarang juga. Jika tidak, kalian akan mati. Tatapan Medusa semakin menjadi ganas. Dia juga balik berkata bahwa hari ini jika kau tidak pergi dan lebih memilih untuk tinggal, maka ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa kemudian menoleh ke arah Xian dan juga Xian sembari mengatakan bahwa kalian berdua harus menjauh dikarenakan tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang sangat mematikan. Jika sampai bersentuhan dengannya, maka akan sangat merepotkan. Setelah mengatakan itu, sosok hitam yang ada di hadapannya kemudian melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan kabut tebal melonjak ke segala arah, bahkan sampai merusak semua bebatuan serta pohon-pohon yang menyentuh serangannya. Medusa yang melihatnya tentu tidak bisa berdiam diri saja. Dia langsung saja mengeluarkan pedang merah di tangannya dan langsung saja menerjang lurus ke arah sosok misterius tersebut. Pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Kabut racun yang dilepaskan oleh sosok bertudung hitam itu sangatlah mematikan. Bahkan Medusa pun sedikit kesulitan untuk menghadapinya secara langsung. Bukannya sang ratu belum pernah bertemu dengan orang yang menggunakan racun, namun ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Xian menatap kedua peringkat dozong itu bertarung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Dia benar-benar mampu menyaingi kekuatan Cailin. Bahkan Yusa sendiri pun tidak mampu bersaing dengan Medusa. Tapi orang ini malah membuat sang ratu tampak kesulitan untuk mengalahkannya. Jelas orang ini sangatlah kuat, bahkan aroma racun yang berada di tubuhnya mampu membuat Xian yang berada di samping Xian mulai menekan kepalanya yang pusing, akibat dari efek samping serangan kabut hitam yang dilepaskan sebelumnya. Melihat Xian yang berada dalam kondisi yang sekarat, maka Xian dengan cepat menyuruhnya menahan nafasnya untuk sementara waktu, sembari mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya. Dan Xian dengan cepat memasukkan obat tersebut ke dalam mulut Xian. Racun yang menyebar di sekitar mereka benar-benar sangat mengerikan. Meskipun kehadirannya hanya sebentar saja, tetapi sudah mampu membuat Xian benar-benar kehilangan kesadaran. Melihat situasi dan kondisi yang mulai tampak tidak menguntungkan, maka Xian lantas berkata bahwa aku tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara yang beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung ini akan diracuni sampai mati. Akhirnya Xian mengeluarkan api surga hijau di tangannya dan meningkatkannya ke suhu yang jauh lebih tinggi, kemudian menghancurkan udara racun yang berada di atas cakrawala. Setelah itu, Xian kemudian mengatakan bahwa Xian tetaplah di sini dan jangan bertindak sembarangan. Setelah mengatakan itu, maka Xian dengan cepat bergegas menuju ke arah lokasi pertarungan. Nah, di lokasi pertarungan, Medusa lantas bertanya bahwa siapa sebenarnya dirimu? Namun sosok hitam itu hanya mengucapkan kalimat yang sama arti sebelumnya dan menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah Xian tiba, maka dia lantas berkata, izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah Xian dan tempat ini merupakan tempat di mana aku dan teman lamaku temukan selama bertahun-tahun. Jelas saja pemilik tempat ini bukanlah dirimu. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Mungkin aku pernah mendengar kabar tentangmu. Setelah menyebutkan nama Xian, sosok yang memakai jubah hitam tersebut hanya menutup matanya sembari berbalik dan memberikan sebotol penawar racun kepada Xian. Sebelum meninggalkan tempat itu, sosok hitam tersebut lantas berkata, meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun yang baru saja kulepaskan, tapi gadis kecil yang berada di bawah itu tidak akan bertahan lama. Penawar obat yang kuberikan ini bisa menghilangkan racun yang berada di tubuhnya. Di sisi lain, karena tempat ini adalah salah satu tempat yang kutemukan bersama dengan teman lamamu, maka aku akan mengembalikannya padamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, maka Xian tampaknya mulai mengingat sesuatu sebelum sosok hitam itu pergi. Xian kemudian mengangkat kepalanya sembari berteriak bahwa dokter perkecil, apakah itu dirimu? Setelah mendengarkan teriakan Xian, sosok hitam itu berhenti sejenak di kejauhan. Xian pun tidak ragu lagi, kemungkinan besar firasatnya benar bahwa orang yang ada di hadapannya sekarang merupakan sosok kenalan lamanya di masa lalu. Xian berusaha bergegas menuju ke arahnya, tetapi sosok hitam itu juga menyadari tindakan Xian. Maka dengan cepat dia pun berbalik dan kemudian menghilang dari kabut tersebut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Xian berkata, mengapa dia tidak berani untuk melihatku? Melihat perilaku Xian, maka Medusa lantas bertanya, apa aku kenal dengan orang yang tadi? Xian berkata, jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah teman lamaku di masa lalu. Medusa mengatakan keterampilan racun yang dimilikinya sangatlah aneh dan tidak bisa diprediksi, dan bahkan kekuatannya juga cukup lumayan besar. Sepertinya orangnya tidak bisa terlalu mengendalikan ingatannya dengan baik. Mungkin itulah alasannya dia tidak ingin bertemu denganmu. Sesaat kemudian, Xian berteriak bahwa dokter perkecil, aku mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi padamu selama bertahun-tahun. Tetapi aku tidak peduli, bagaimanapun kau berubah, aku Xian masih menganggapmu sebagai temanku. Dan janji itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun.
Sementara di lokasi dokter perkecil, setelah sekian lamanya dia pun benar-benar tidak percaya akan bertemu Xiaoyan di tempat itu lagi. Tangan Louisnya kemudian menggenggam erat batu besar yang berada di sampingnya, sembari berkata bahwa aku datang ke sini setiap bulan dalam setahun. Namun karena kau muncul lagi, maka aku tidak akan datang ke tempat itu lagi di masa depan. Jangan salahkan aku karena tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan ingatanmu terhadap dokter perkecil yang baik hati, dan bukan dokter perkecil yang berlumuran darah seperti sekarang. Aku berdoa semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Nasibku memang terlahir dari bencana dan akan berakhir dengan bencana juga. Pandangannya kemudian teralihkan dan mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalunya jelas tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Senyuman yang terpancar di wajahnya masih menunjukkan bahwa dia adalah dokter perkecil yang dikenal oleh Xiaoyan sebagai teman pertamanya yang baik hati. Setelah itu, Xiaoyan dan Medusa kembali ke lembah pegunungan. Setelah tiba, mereka berdua melihat Xian yang sudah terbaring lemas dengan wajah merah yang bercampur dengan ungu. Kejadian itu bagaimana mungkin tidak membuat Medusa dan juga Xian cemas. Tidak terduga bahwa racun yang dikeluarkan oleh dokter perkecil sangat menakutkan. Xian kemudian meraih lengan Xian dan menghubungkan dokinya dengan tubuh gadis kecil itu. Xian mencoba untuk mencari inti racun yang menyebar di dalamnya, tetapi sayangnya Xian tidak menemukan tanda-tanda racun tersebut meskipun sedikit. Medusa lantas bertanya bagaimana kondisinya. Xian hanya tanpa daya menggelingkan kepalanya dikarenakan dia tidak menemukan sesuatu yang salah dari tubuh gadis kecil itu. Mendengarkan hal tersebut, Medusa semakin panik dan juga cemas. Dia lantas berkata, racun di tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku pun takuti. Apalagi dengan Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xian yang sempat ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia pun mengeluarkan sebotol penawar yang telah diberikan oleh dokter perkecil sebelumnya. Medusa lantas berkata, kau ingin menggunakan barang yang diberikan orang tersebut? Siapa yang tahu apakah barang yang diberikan orang asing itu adalah penawar atau justru racun yang lebih mematikan? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Xian? Xian hanya berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, tetapi aku sangat yakin dia tidak akan pernah berbohong padaku. Selain itu, kita tidak mempunyai cara apapun untuk menyelamatkan Xian. Jika ditunda terlalu lama, maka ditakutkan racun yang ada dalam tubuhnya akan semakin parah. Medusa hanya terpaksa memutuskan perkataan Xian, tetapi dia menegaskan padanya bahwa jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan kembali untuk mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapapun dia. Setelah mendengarkan itu, Xian dengan cepat memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Xian dan tidak berselang lama. Akhirnya wajahnya yang pucat disertai dengan bercak ungu merah seketika menghilang dan seluruh tubuhnya kembali pulih. Xian dan juga Medusa menghela nafas panjang saat melihat gadis kecil itu akhirnya baik-baik saja. Setelah semua urusannya selesai, maka Xian semakin bersemangat untuk menerobos ke Ranah Dowong. Dikarenakan firasatnya berkata bahwa mungkin dia akan segera bertemu kembali dengan dokter perkecil di masa depan. Namun dia tidak tahu persis seperti apa yang akan terjadi jika mereka bertemu di waktu berikutnya. Dan untuk langkah selanjutnya, mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Dikarenakan gadis kecil itu membutuhkan bahan obat-obatan untuk segera melakukan penerobosan ke Ranah Dowong. Dan Xian juga harus segera beraktivasi untuk bisa segera menerobos ke Ranah Dowong. Singkat cerita, kali ini Xian dan Medusa akan melakukan penjarahan bahan obat-obatan secara besar-besaran. Xian dan Medusa kembali membuat keributan dan menggemparkan seluruh lembah pegunungan bintang sihir. Meskipun peringkat dari binatang sihir yang berada di sana tidaklah kuat, akan tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi secara bersamaan. Dan akhirnya Medusa dan Xian memilih untuk kembali ke pondok Jerami. Dan tidak berselang lama setelah mereka telah tiba, Xian pun akhirnya memakan semua bahan obat-obatan yang didapatkan sebelumnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja tubuh gadis kecil itu mulai bereaksi. Cahaya ungu samar mulai berkumpul di sekitarnya, sampai membungkus tubuhnya menggunakan cangkang telur. Dan itu menandakan bahwa Xian akan segera melakukan penerobosan demi mencapai Ranah Dowong.